Mimi dan Buku Ajaib. Sebuah kisah petualangan seorang gadis kecil yang menemukan kekuatan dalam membaca dan percaya pada dirinya sendiri. Mimi adalah gadis kecil pemalu yang tinggal di kota kecil bernama Langit Cerah. Ia menyukai buku, tapi tak punya banyak teman. Suatu sore, saat hujan turun, Mimi masuk ke perpustakaan tua di ujung jalan. Perpustakaan itu sepi, gelap, dan penuh debu. Tapi, ada satu buku berwarna emas yang menarik perhatiannya. Buku itu tidak berjudul, hanya dihiasi huruf melayang. Saat Mimi menyentuhnya, buku itu berbisik. Hai Mimi, aku sudah menunggumu. Mimi terkejut, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Tiba-tiba, cahaya menyala dari halaman buku, membentuk pusaran. Sebelum sempat berkata apa-apa, Mimi tersedot masuk ke dalam buku. Mimi terjatuh di padang luas yang aneh. Langit penuh huruf B terbangan. Pohon-pohon terbuat dari kalimat, dan sungai mengalirkan tinta biru. Ia disambut oleh makhluk kecil seperti pena hidup. Namanya Titik. Selamat datang di dunia cerita Mimi, tapi kami dalam bahaya. Titik membawa Mimi ke desa yang dulu penuh warna, kini memudar. Bayangan kosong datang dan mencuri kata-kata penting dari buku. Tanpa kata, cerita menghilang. Semua warga cerita kehilangan peran. Sang pahlawan lupa misinya. Sang putri kehilangan suaranya. Sang naga bahkan tak bisa mengaum. Di malam hari, Mimi melihat makhluk hitam mengendap-endap. Bayangan kosong, sosok gelap tanpa mata, menyerap huruf dari langit. Mereka menyukai anak-anak yang tak percaya pada cerita. Mimi bersembunyi, tapi di dadanya mulai tumbuh rasa tanggung jawab. Mimi diajak Titik ke gunung tertinggi, tempat tinggal pustakawan ajaib. Nenek tua bijak bernama Nyai Huruf. Hanya kamu, Mimi, yang bisa menulis ulang cerita yang hilang. Ucap Nyai Huruf. Tapi aku bukan penulis. Tapi kamu percaya pada cerita, dan itu lebih kuat dari pena emas. Mimi diberi pena cahaya yang hanya bisa menulis dengan niat tulus dan berani. Bersama Titik dan Nyai Huruf, Mimi menjelajahi negeri untuk mencari kata yang hilang. Kata berani dari cerita Satria. Kata cinta dari dongeng putri. Kata memaafkan dari fabel rubah. Serta kata impian dari puisi Si Anak Langit. Setiap kata ditemukan dalam tantangan, riddle, teka-teki, dan ketulusan. Bayangan kosong menyerang saat Mimi hendak menyatukan kata-kata. Langit gelap, huruf beterbangan. Titik terluka. Pustakawan terjebak dalam sangkar tinta. Mimi hampir menyerah, tapi ia berkata, Cerita tak akan hilang selama masih ada yang percaya. Ia menuliskan satu kalimat kuat. Setiap anak punya cerita, dan ceritaku belum selesai. Cahaya meledak dari halaman. Bayangan sirna. Mimi menuliskan kembali bagian-bagian yang rusak. Ia menambahkan tokoh-tokoh baru. Seekor tikus pintar bernama Roro. Seorang ibu ratu yang bisa mendengar isi hati. Dan seorang anak bernama Mimi
yang tak takut lagi membaca keras-keras. Cerita kembali hidup. Dunia cerita bersinar, warna kembali, penduduk bersorak. Buku terbuka. Portal muncul. Mimi mengucapkan salam perpisahan kepada Titik dan Nyai Huruf. Saat ia kembali ke perpustakaan, buku itu kini berjudul Mimi dan Buku Ajaib. Ditulis oleh Mimi, penjaga cerita. Pesan moral: imajinasi adalah kekuatan yang bisa menyelamatkan dunia. Keberanian bukan berarti tak takut, tapi tetap memilih berbuat baik. Setiap anak punya cerita yang penting. Membaca bisa membuka pintu ke petualangan luar biasa. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share channel ini ya.